Halo Sobat Coding, pernahkah kalian berpikir bagaimana aplikasi super cepat seperti Google Maps bisa menemukan rute tercepat? Atau bagaimana playlist musik kalian bisa diatur dengan mudah? Jawabannya ada pada struktur data. Secara sederhana, struktur data adalah cara kita menyimpan dan mengorganisir data di dalam komputer agar bisa diakses dan digunakan secara efisien. Bayangkan sebuah perpustakaan tanpa rak dan kategori. Mencari satu buku akan memakan waktu selamanya. Dalam pengembangan perangkat lunak, struktur data adalah fondasinya. Ia menentukan seberapa cepat dan responsif sebuah aplikasi. Mengapa ini begitu penting? Jawabannya terletak pada dua kata kunci, efisiensi waktu dan efisiensi ruang. Mari kita bahas yang pertama, waktu. Dengan struktur data yang tepat, kita secara dramatis mempercepat operasi-operasi krusial. Proses seperti menemukan data spesifik yang Anda cari, lalu menambahkan data baru, atau bahkan menghapus data yang sudah tidak relevan, semuanya menjadi jauh lebih cepat. Kemudian, efisiensi ruang. Ini berarti kita menggunakan memori komputer dengan cara yang paling bijaksana. Tidak ada pemborosan. Setiap data disimpan secara optimal, memastikan sistem berjalan ringan dan responsif. Anda bisa membayangkan algoritma sebagai sebuah resep masakan yang cerdas. Resep yang hebat tentu saja membutuhkan bahan-bahan berkualitas yang sudah ditata dengan benar, bukan? Nah, struktur data itulah bahan-bahan yang sudah tertata rapi. Sebuah algoritma, secanggih apapun, tidak akan bisa bekerja secara maksimal jika datanya berantakan. Aesthetics. Keduanya, algoritma dan struktur data, pada dasarnya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan untuk menciptakan sebuah sistem yang efisien. Dalam perjalanan kita di mata kuliah ini, kita akan membahas berbagai konsep penting yang saling membangun satu sama lain. Kita akan mulai dari fondasi paling dasarnya, yaitu tipe data primitif dan tipe data abstrak. Kemudian kita akan menyelami lebih dalam bagaimana data-data ini sebenarnya direpresentasikan atau disimpan di dalam memori komputer. Ais dari sana, kita akan bergerak untuk memahami perbedaan krusial antara dua keluarga besar struktur data, yaitu struktur data linear dan non-linear. Nah, dari semua topik menarik tersebut, kelompok kami akan memfokuskan pembahasannya secara spesifik pada dunia struktur data non-linear. Ini adalah sebuah konsep di mana data tidak lagi tersusun lurus, melainkan saling terhubung secara kompleks. Bisa secara hierarkis, seperti sebuah pohon keluarga, atau bahkan terhubung rumit layaknya sebuah jaring laba-laba. Selamat datang di dunia struktur data non-linear. Lupakan antrean yang lurus, di sini data saling terhubung secara dinamis. Kita akan kenali dua jagoannya, tree dan graph. Untuk sesi ini, kita fokus pada yang pertama, tree. Bayangkan sebuah pohon terbalik. Titik paling atas adalah root atau akar, sumber dari segalanya. Dari root, tumbuh cabang ke titik-titik data lain yang disebut node. Hubungannya sangat intuitif, persis seperti silsilah keluarga. Sebuah node yang punya cabang ke bawah disebut parent, dan node di bawahnya adalah child. Semua child dari parent yang sama adalah sibling. Lalu, node paling ujung yang sudah tidak punya cabang lagi, kita sebut sebagai leaf atau daun. Contoh paling mudah, struktur folder di komputermu. Drive C adalah root-nya. Folder users adalah child dari root, dan file-file di dalamnya adalah leaf, titik akhir dari cabang tersebut. Oke, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita mengunjungi semua data ini secara sistematis? Disinilah kita menggunakan operasi yang disebut traversal. Ada dua metode terkenal. Yang pertama adalah Breadth First Search, atau BFS. Bayangkan Anda memeriksa gedung apartemen, lantai per lantai. BFS menjelajah per level. Mulai dari root lalu kunjungi semua node di level 1. Setelah selesai, baru turun dan kunjungi semua node di level 2. Melebar terlebih dahulu.
Metode kedua adalah kebalikannya, Depth First Search atau DFS. Kalau BFS melebar, DFS ini mendalam. Anda akan memilih satu cabang dan terus menelusurinya sedalam mungkin hingga mencapai lift. Baru setelah itu, Anda kembali untuk menjelajahi cabang lain. Setelah menjelajahi dunia tree yang terstruktur, sekarang mari kita masuki saudaranya yang jauh lebih fleksibel, graf. Jika tree adalah tentang hierarki, maka graf adalah tentang kebebasan dan jaringan. Lupakan aturan kaku tentang parent dan child. Di dalam graf, setiap titik data bisa terhubung ke titik data lainnya secara bebas. Titik data ini kita sebut sebagai vertex, dan garis yang menyambungkan dua vertex kita sebut sebagai edge. Anggap saja setiap vertex adalah sebuah pulau, dan setiap edge adalah jembatan yang menghubungkannya. Nah, jembatan atau edge ini punya beberapa sifat. Ada yang namanya undirected edge. Ini seperti jalan dua arah. Jika vertex A terhubung ke B, maka B juga otomatis terhubung ke A. Contohnya, hubungan pertemanan di Facebook. Tapi ada juga directed edge, yang seperti jalan satu arah. Vertex A bisa terhubung ke B, tapi belum tentu B terhubung balik ke A. Contoh sempurnanya adalah sistem following di Instagram. Anda me-follow seorang artis, tapi artis itu tidak otomatis me-follow Anda. Dan yang lebih hebat lagi, setiap edge bisa memiliki weight atau bobot. Bobot ini bisa berupa angka yang merepresentasikan jarak, waktu, atau bahkan biaya. Disinilah kekuatan graf benar-benar bersinar di dunia nyata. Peta jalan di Google Maps adalah contoh graf yang sempurna. Setiap kota adalah vertex, jalanan yang menghubungkannya adalah edge, dan jarak tempuhnya adalah weight dari edge tersebut. Inilah yang memungkinkan Google menemukan rute terpendek untuk Anda. Jaringan sosial, jaringan komputer, hingga rute penerbangan, semuanya adalah implementasi dari graf. Setelah perjalanan kita menjelajahi dunia data, kita tiba pada sebuah kesimpulan penting. Kita telah melihat bagaimana tree, dengan strukturnya yang rapi, menjadi pilihan sempurna untuk data yang bersifat hierarkis, seperti silsilah atau struktur organisasi. Di sisi lain, kita mengenal graf, sang raja jaringan, yang dengan fleksibilitasnya mampu memetakan hubungan sekompleks apapun, dari peta jalan hingga pertemanan di dunia maya. Asus ingatlah, memilih struktur data yang tepat bukanlah sekadar pilihan teknis. Ini adalah fondasi untuk membangun solusi digital yang cerdas, cepat, dan efisien. Terima kasih banyak telah menyimak perjalanan ini bersama kami. Semoga wawasan ini bermanfaat, dan sampai jumpa di petualangan coding Anda selanjutnya.